Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfa Rizkia dengan NIM 221201017463. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran fikih kelas 8 MTS dari Klasin Tegal Siwalan Probolinggo. Dan saya dari mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong semester 7 Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Sehat semuanya ya? Sebelum Ustazah memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ustazah absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa saja? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Nanti kalau 3 hari belum sembuh, kalian bingung ya. Siapa lagi selain Hakim? Ilham. Kenapa Ilham? Sudah berapa hari? Beberapa minggu. Sudah dijenguk? Belum. Nanti bisa secara ke ini wali kelasnya untuk menyusun rencana ya. Selain Ilham dan Fatim siapa lagi? David. Kenapa David? David juga. Berapa hari sudah? 1 hari. Ya, semoga yang sakit semuanya diberi kesembuhan oleh Allah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa Nabi dari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sebelum kita mulai, kita ulas dulu tentang materi kemarin mengenai sujud. Ya. Sujud itu adalah salah satu gerakan yang merupakan penghambaan kita kepada Allah. Ya. Bolehkah kita sujud kepada selain Allah? Tidak, boleh. Ya. Makanya kita kalau ke bendera itu cukup dengan penghormatan. Ya. Terus bersalaman pada orang tua boleh dengan mencium lututnya, kita berikan minta berkatnya orang tua. Tapi tidak boleh sampai bersujud karena sujud itu hanya boleh dilakukan kepada Allah. Itu sudah merupakan penghambaan terendah. Ya, mengakui kerendahan kehinaan seseorang hamba di hadapan pencipta. Ingat, walaupun di depan kekasihnya, jangan sampai kita bersujud. Ya, paham semuanya? Kepada presiden pun cukup dengan membungkukkan badan saja, tidak perlu bersujud. Nah, di sini Ustazah ada pertemuan kali ini akan membahas tentang bab 1. Silakan dibuka semuanya halaman 5.
Nah, halaman 5 itu kita akan membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Di sini nanti pembahasannya akan Ustazah bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 mana suaranya? Silakan maju. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2. Nah, ini ya. Kelompok 3. Kelompok 1 nanti masing-masing kelompok akan ada 2 orang yang maju, ya. Yang satu sebagai presentator, yang satu sebagai notulen, ya. Presentator tugasnya untuk menjelaskan, sedangkan notulen untuk menulis apa yang ditanyakan oleh kelompok lainnya. Jadi sebelum presentator dan notulen maju, tugas masing-masing anggota adalah memusyawarahkan, merangkum apa saja hal penting yang harus dibahas dan disampaikan oleh presentator nanti di depan. Ya, Ustazah tulis dulu kelompok 1 babnya tentang sujud sahwi. Kelompok 2 tentang sujud tilawah. Kelompok 3 sujud syukur. Dan sujud syukur. Jadi paham dengan tugas masing-masing kelompok ya? Tolong diskusikan dengan baik, jangan sampai hanya ada 1-2 orang yang berpikir, tapi semua anggotanya harus berpikir. Tolong Ananda ini siapa namanya? Siapa namanya? Ya, berpindah ke sini. Silakan Ustazah beri waktu 7 menit untuk mendiskusikan tentang materi masing-masing. Ya, mulai dari sekarang. Dipersilakan. Jika ada pertanyaan boleh bertanya. Kita pilih makan. Ya, sujud tilawah ya. Silakan ya. Ini persilakannya apa nanti? Terus satu lagi siapa? Kelompok 3 siapa? Videonya nyala lagi ya. Baik, anak-anakku, silakan kita mulai dari kelompok 1, presentator dan notulennya maju. Kita beri tepuk tangan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Habibi. Saya sebagai presentator dan sebelah saya Muhammad Ubaidillah Ramadhani sebagai model. 1. Pengertian sujud sahwi. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah untuk seseorang yang menjadi imam maupun orang yang sholat munfarid. 2. Sebab-sebab sujud sahwi. 1. Ketika meninggalkan sunnah abad. 2. Ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad. 3. Lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja. 4. Memindah rukun kauli rukun pada tempatnya. 5. Ragu jumlah rakaat. 3. Tata cara sujud sahwi. 1. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. 2. Waktu pelaksanaannya adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam. 3. Sujud sahwi dikerjakan setelah salam pada keadaan terdapat penambahan jumlah rakaat. 2. Lupa gerakan salat lalu ingat setelah salam. 3. Karena lupa lelaki ia bisa menentukan mana yang jadi keyakinan. Bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasmu. 4. Baca takbir saat sujud dan bangkit dari sujud. 4. Manfaat sujud sahwi. 1. Mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengakui kelemahan diri sehingga jauh dari sifat sombong. 3. Menghindari keraguan dalam salat sehingga insyaallah ibadah salat kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai dulu. Baik, kami pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan bertanya tentang seputar sujud sahwi. Dan tugas bulan untuk menulis. Silakan. Apa pengertian sujud sahwi? Dan kelompok 2 pertanyaannya, apakah pengertian sujud? Terima kasih. Kelompok 3. Mengapa sujud sahwi dilakukan? Nomor 1, apa pengertian sujud sahwi? Nomor 2, kenapa sujud sahwi dilakukan? Ini nanti ada skornya ya, jadi jawabnya jangan asal-asalan, harus sesuai dengan materi yang sudah ada di buku kalian. Oke, kenapa sujud sahwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mendengarkan, sambil juga mencari jawabannya. Ya, ditulis. Dan dipersiapkan siapa nanti akan menjawabnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok 2. Dipersilakan presentator dan wakilnya untuk maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Jafar, saya sebagai presentator. Dan saya sebagai wakil. Siapa namanya? Nama saya Rita Zubro. Jadi saya akan menjelaskan pengertian sujud tilawah. Secara bahasa, tilawah artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Sujud tilawah boleh dikerjakan di dalam sholat atau di dalam sholat. Hukum
melakukan sujud tilawah adalah benar. Kita disunahkan mengerjakan sujud tilawah apabila membaca atau mendengar ayat sajadah membaca. Di antaranya Al-A'raf ayat 206, Al-A'raf ayat 15, dan lain sebagainya. Bacaan sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sujud tilawah. Suci dari hadas dan najis, menunjuk Allah, menghadap ke arah kiblat setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Rukun sujud tilawah. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 sujud 1 kali, 4 sujud sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, 5 salam bila di luar sholat. Tata cara sujud tilawah. Jika mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, hendaklah sujud sekali, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan melanjutkan sholat. Jika di luar sholat, menghadap kiblat, mengingatkan takbir, sujud hanya 1 kali, sujud setelah sujud, dan salam. Manfaat sujud tilawah akan menjauhi dari setan. Jika setan menjauh, maka kita tidak akan terkena godaan yang menjadikan perbuatan dosa. 2. Akan mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan tersebut bukan semata-mata melainkan juga berkali-kali. Dari sini yang berasal dari ibadah, saya buka sesi pertanyaan. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan bertanya tentang materi sujud tilawah. Apa arti sujud tilawah? Apa pengertiannya? Apakah pengertian sujud tilawah? Dari kelompok 1. Kelompok 3. Silakan. Apa sujud tilawah? Bagaimana gitu ya? Bagaimana tata cara sujud tilawah? Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diaplus untuk kelompok A, kelompok 2. Selanjutnya adalah kelompok terakhir, yakni kelompok 3 yang akan membahas tentang sujud syukur. Ya, sambil diingatkan kelompok 2 juga harus menulis jawabannya. Ya. Nah, jangan jauh sembarangan, nanti ada stop. Silakan. Presentator, Nabilen, ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika. Saya sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Dika sebagai peneliti. Saya di sini akan menjelaskan tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Segala yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanding pada Allah yang dikaruniakan kepada kita sangatlah banyak, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sebab-sebab sujud syukur. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur diantaranya sebagai berikut. Sebab mendapatkan kenikmatan dari Allah, karena mendapatkan berita yang gembira, karena terhindar dari bahaya atau musibah,
Tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur yaitu sujud syukur sunnah dilakukan pada saat nikmat diterima atau baru saja terhindar dari musibah. Jadi sujud syukur dilakukan secara spontan. Sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Dalam pelaksanaan sujud syukur tidak disyaratkan harus suci dari hadas dan najis sebab sujud ini di luar sholat. Sekian dari saya. Bacanya. Bacaan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhihi lilladzina khalaqa wa syaqqa sam'uhu wa basharuhu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakahu asanul khaliqin. Sekian dari saya buka sesi pertanyaan. Silakan dari kelompok 1, pertanyaannya apa? Kelompok 1 tentang sujud syukur. Kalau bisa jangan bertanya. Apa sujud syukur dilakukan? Mengapa sujud syukur dilakukan? Kelompok 2. Kelompok 2, apa manfaat sujud syukur? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas kelompok 3. Semua kelompok sudah maju. Ini tiba pada sesi menjawab pertanyaan. Ya, kita mulai dulu dari kelompok 1 yang dari tadi sudah mempersiapkan jawabannya. Dipersilakan. Ya, 1 orang untuk mewakili kelompok 1. Sudah mulai masing-masing. Perkenalkan dulu namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Apakah kemudian menjawab? Jawab. Lupa atau lalai secara istilah sujud sawi adalah sujud yang dilakukan karena lupa dalam melakukan gerakan atau bacaan sholat. 2. Mengapa sujud sawi dilakukan? Karena lupa dalam melakukan gerakan atau bacaan sholat. Kira-kira ada yang mau disanggah jawaban dari kelompok 1 mungkin kurang puas atau kalian masih belum paham, boleh ditanyakan. Tadi jawaban dari Koshi ya, dari kelompok 1 yang diwakili oleh Ananda Rosyid itu mengapa sujud sawi dilakukan? Itu karena lupa dalam melakukan gerakan atau bacaan sholat. Kemudian pengertian sujud sawi itu lupa lalai. Secara istilah sujud sawi adalah sujud yang dilakukan karena lupa dalam melakukan gerakan atau bacaan sholat. Kira-kira sudah betul atau salah? Betul atau salah? Pengertiannya sudah betul ya? Ya, sudah betul. Kenapa sujud sawi dilakukan? Kenapa? Di situ mengapa sujud sawi dilakukan? Karena lupa dalam melakukan gerakan atau bacaan sholat. Ya, sudah betul. 100 untuk kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Tentang sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milana Jafri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Apa pengertian sujud tilawah? Secara bahasa tilawah artinya bacaan, sedangkan menurut istilah sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Bagaimana tata-cara sujud tilawah? Kita mendengar atau membaca ayat suci dalam Al-Quran adalah sekali mencoba kepada berdiri dan bacaan ayat tersebut dan mendengar sholat. Jika tujuan sholat menghadap kiblat, niat dan takbir, sujud hanya satu kali, duduk setelah sujud dan salam. Sekian penjelasan. Baik, untuk kelompok 2 skornya 100 ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfan Mahuzi Pahalwan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. 1. Mengapa sujud syukur dilakukan? Jawab, karena mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mendapatkan berita yang menggembirakan, karena terhindar dari bahaya atau musibah. 2. Apa manfaat sujud syukur? Jawab, 1. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat sehingga akan selalu mendapatkan bimbingan dan hidayahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tentang manfaat sujud syukur, ada penggunaan kata yang kurang tepat ya. Bukan diterima oleh Allah, tapi diterima dari Allah. Jadi yang menerima kenikmatan itu manusia. Kalau diterima oleh Allah, berarti yang menerima kenikmatan siapa? Allah. Ya. Jadi penggunaan katanya salah, kurang tepat maksudnya. Kemudian di sini ya sudah cukup 2, cuma karena ada penggunaan kata yang salah, saya kurang nilainya. Jadi 95 ya. Kalau untuk kelompok 3 95. Jadi perlu diperhatikan juga dalam penggunaan kata, karena itu bisa mempengaruhi keabsahan dari sebuah kalimat. Ya. Kayak contohnya saya bilang kepada Mbak Mafi misalnya, aku cinta padamu. Ya. Sama aku cinta darimu. Sama enggak artinya? Tidak sama. Mana yang lebih tepat? Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Ya. Jadi pemilihan penggunaan kata itu juga harus diperhatikan. Dari sini kesimpulannya,
tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ini semua rukunnya adalah sunnah. Apa pengertian sunnah? Bila sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, jadi semisal ya, sekarang saya yang mau bertanya pada masing-masing kelompok. Semisal ada seseorang yang mana dia itu waktu pengumuman lomba dia itu diumumkan dia dapat juara 1. Nah, seketika itu juga dia mendengar ayat sajadah. Maka sujud apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Sujud. Yang mau jawab, Acung? Ya. Sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur saja. Kan seketika itu dia juga sujud syukur sama sujud tilawah. Gimana caranya? Sujud syukur dulu, lalu sujud tilawah begitu. Tata caranya sujud syukur tuh seperti apa? Siapa yang bisa? Tata cara sujud syukur. Kiblat ini mana kiblat? Kiblat mana kiblat? Barat. Iya, sana ya. Barat ya. Saya minta ada yang mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tadi jawaban Judi sudah betul ya. Jawaban Judi sudah betul. Tapi saya minta ada yang mempraktekkan sujud sahwi, yang pertama sujud sahwi, kemudian sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, itu di sini. Maka yang berani mempraktekkan dapat hadiah dari saya. Tapi prakteknya harus benar. Ya. Yang bisa mempraktekkan dengan benar dapat hadiah dari saya. Iya, sama bacaannya, tata caranya. Jadi seandainya sampai mendapatkan kenikmatan, nah itu sampai bisa langsung mempraktekannya gitu, di dunia nyata, bukan hanya membahas masalah teori seperti itu. Ya. Kan ilmu itu yang penting kan prakteknya lah ya. Ya. Seperti orangnya. Siapa cepat dia dapat asik. Satu sujud satu orang. Ayo Abi kami sujud Abi. Ya silakan sama bacanya ya. Masa jadi ini sujud gimana? Perempuan sujudnya kayak gimana? Bacanya yang keras. Yang keras bacanya. Sujud balik ya. Masih salam. Apakah masih baca tahiyat? Enggak usah. Ya, tepuk tangan untuk Afika. Itu tadi sempat ada salahnya, yang namanya enggak jelas ya. Jadi bisa diperbaiki. Silakan sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah ini ada dua model. Ada yang di dalam sholat, ada yang di
luar sholat. Bisa kalian lihat dulu, baca dulu. Siapa cepat dia dapat ya. Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang hafal ya? Ya, nanti dihafalkan ya. Ya, insya Allah pertemuan lagi saya tes tadi ya. Sujud syukur. Siapa yang mau mempraktekkan sujud syukur? Sama aja. Bacaannya sama ya? Bacaannya sama. Ini sudah mungkin saya tes waktunya lagi ya. Ya, dipersiapkan ya. Siap? Ya. Ya sudah. Mungkin saya cukupkan materi pada hari ini ya. Diperhatikan dulu semuanya. Intinya, orang yang melakukan sujud itu harus dalam keadaan suci. Ya. Kalau misalnya habis main sepak bola, misalnya, gol ternyata. Ya, biasanya kan kayak gitu ya pemain sepak bola ya. Setelah bisa masukin bola ke gawang, dia itu padahal tiba-tiba sujud syukur. Memangnya dia dalam keadaan suci? Tidak. Nggak tahu juga ya. Ya kan bisa saja dari mulut. Ya selalu punya wudhu. Tapi sepertinya kebanyakan tidak punya wudhu, tidak wudhu. Ya. Sebenarnya kayak gitu itu tidak diperbolehkan. Kalau sudah jelas dia itu bukan dalam keadaan suci. Suci maksudnya dia punya wudhu, pakaiannya bersih, tidak najis. Loh, kapan terus Ustazah kalau sudah masukin bola ke gawang, misalnya dia mau sujud syukur, masa nggak boleh sujud seperti itu juga? Kan nggak seru. Nah, masalahnya ini bukan masalah seru-seruan, masalah sah atau tidaknya sujud tersebut. Dan di sujudnya nanti ketika sudah dia selesai berubah, dia sudah mati, dia sudah hidup, baru dia melakukan sujud syukur. Gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi belum tentu pemain bola itu sujud dalam keadaan suci. Apalagi sujudnya sembarangan, tidak menghadap pada kiblat. Kan harus tahu kiblatnya apa. Karena sujud itu arahnya kepada Allah. Sedangkan kita sholatnya mengarahnya kemana? Ke kiblat. Ya, kiblat apa kiblatnya kita? Ka'bah. Kebetulan Indonesia ini posisinya ada di timurnya Ka'bah. Jadi sujudnya hadap ke barat. Ya, sudah paham semuanya? Ada pertanyaan sebelum saya tutup ya? Kan kalau sujud syukur tidak apa-apa kalau
tidak disarankan karena sujud syukur kan di luar sholat. Oh mana? Sujud syukur yang kita lakukan. Halaman berapa itu? Halaman 10. Baris berapa? Tanda jari sujud syukur baris ke Oh iya, lagi dikit. Ya itu ya. Nomor 3 bisa dilihat. Yang nomor 3 bagus pertanyaan dari Atika. Dalam pelaksanaan sujud syukur tidak disyaratkan harus suci dari hadas dan najis. Sebab sujud ini di luar sholat. Akan tetapi, nah di situ ada akan tetapinya ya. Lebih baik sujud dilakukan dalam keadaan suci atau berwudu. Ya. Memang sah, tapi pahalanya berbeda. Gitu ya. Kalau kita bisa melakukan dalam keadaan suci, kenapa tidak? Ya. Berarti gimana hukumnya para pemain sepak bola itu? Dia itu sujud boleh saja. Ya, boleh saja. Tapi yang lebih utama adalah sujud dalam keadaan suci. Misalnya sujud 2 kali, misalnya gimana? Ketika habis main, habis memasukkan bola ke gawang, sujud. Nanti habis pertandingan, dia mandi, wudhu, sujud lagi. Apakah boleh? Boleh. Ya, boleh dilakukan 2 kali. Anggap satunya pahalanya biasa, yang satunya pahalanya luar biasa. Terus ya sudah. Kiranya cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan lagi. Semoga ilmu yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari. Amin. Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Asr dan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada kesempatan supaya kita bisa beraktivitas dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.